Update dunia kripto 21 Juli 2021. Jadi kalau kita lihat hari ini, terutama kita bandingkan dengan kemarin ya, harga cenderung ya begini-begini aja di 29 ribuan. Ada sempat naik, berusaha menembus resisten 30 ribu, tapi turun sedikit lagi, ya begitulah. Tapi ini tak lepas dari pasar saham Amerika ya, yang saya sebutkan seperti kemarin gitu. Jadi kemarin itu jualan, sell off. Nah, kemarin-kemarin maksud saya ya, yang kepanikan COVID 2.0 itu. Nah, sekarang yang kemarin pasar Amerika ini mereka bounce back. Jadi hampir menutup segala kerugian kemarin-kemarin gitu. Jadi naiknya cukup lumayan ya kalau untuk pasar saham gitu ya, 1,62%, Dow Jones, S&P 1,52 dan lain-lain. Dan kalau kita lihat BTC pun sama gitu. Malam kemarin tuh sempat bounce back hampir 30 ribu. Walaupun sekarang ya cenderung turun lagi, sedikit naik, ya begitulah volatilitas BTC. Nah, jadi kita harus mengenal ya, jadi trennya ini seperti apa. Jadi kalau kita menganalisa itu kemungkinan besar tepat gitu. Walaupun mungkin untuk jangka pendek gitu ya. Karena seperti BTC ini yang tadi saya bilang, wah sempat hampir 30 ribu, ya ada turun lagi kemarin sampai 29 berapa gitu ya. Tapi sekarang 29.700-an lagi, ya begitulah. Jadi kita yang penting sudah analisa, kita tahu target kita seperti apa, ya udah kita langsung atur strateginya, entry kapan, exit kapan. Nah, untuk hari ini ada beberapa update atau berita yang cukup menarik menurut saya ya yang harus kita bahas. Seperti EU, European Union katanya yang mau nge-ban crypto wallet, yang menurut saya itu wah berita besar juga. Terus ada dari Grayscale yang membuat DeFi Fund gitu ya. Nah, tambah panjang lebar, saya akan langsung membahas aja ya. Halo teman-teman, nama saya Riko. Selamat datang di channel ini, di mana kita akan membahas mengenai makroekonomi dan tentu fokusnya di dunia investasi, terutama di kripto. Bagi teman-teman yang baru di sini, bisa like dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan update-update saya yang saya usahakan post itu setiap harinya. Nah, jadi berita pertama itu dari European Union gitu ya. European Union ini ada salah satu komisionernya untuk financial services ya. Nah, dia ini ada nge-tweet seperti ini gitu. Jadi cryptocurrency ini adalah salah satu cara baru untuk money laundry gitu ya. Dan peraturan yang akan diaplikasikan ke semua sektor kripto itu adalah kita akan melarang atau nge-ban anonymous, berarti crypto wallet yang memang nggak ada namanya istilahnya. Jadi dia mau memastikan bahwa semua crypto aset transfer gitu ya, jadi transfer antara wallet ke wallet itu bisa dicek. Jadi kalau misalnya kita ada punya wallet dan itu tanpa nama istilahnya, nah itu akan di-ban di EU. Tentu ini cukup mengejutkan ya, dan juga orang pada kaget gitu ya, karena EU juga cukup besar perannya di dunia kripto. Ya bisa dibayangkan lah Eropa sebesar apa ya. Sebenarnya pertimbangan dia ini lebih kepada tentu money laundering ya. Jadi dia fokus untuk menghilangkan financial crime gitu atau mengurangi lah, dan supaya kripto ini sebenarnya menjadi tempat yang lebih aman gitu. Jadi bukan istilahnya dianggap tempat kriminal-kriminal berkumpul gitu ya. Nah, menurut saya itu sebenarnya kalau kita tarik balik, lihat secara besarnya itu bagus. Tapi tentu berita seperti ini mengagetkan. Tapi ini dikatakan masih 2024 tentunya ya. Jadi kalau kita baca lebih lanjut, intinya itu kalau misalnya ada transfer gitu ya, kripto antar wallet yang lebih dari $1.000 itu kita harus melaporkannya, atau paling enggak ya walletnya itu sudah ada nama. Karena kalau nggak ada nama itu sudah dianggap seperti money laundry karena nggak jelas gitu kan ke wallet siapa. Nah, seperti yang saya bilang ya, ini ada plus dan minusnya gitu. Jadi
Kalau positifnya ya tentu seperti tadi, jadi bagus untuk dunia kripto secara keseluruhan nantinya ya. Tapi negatifnya tentu dalam jangka pendek pasti ada efek kaget gitu. Begitu ini nanti keluar gitu ya, ini kan baru proposal nih, baru berita. Nah, kemarin bertepatan dengan COVID segala macam, jadi ini mungkin nggak begitu kedengeran ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti ini diangkat lagi, kita nggak tahu kapan, nah itu bisa juga menjadi efek kaget dan pasti ya ngedrop lagi gitu. Pemain-pemain kripto ini dan alhasil ya pasti banyak yang jualan. Nah, kita nggak tahu itu kapan tentunya. Tapi ini ada gitu, apa namanya kemungkinannya. Jadi seperti yang saya bilang selalu, kalau di kripto ini hari ini bisa naik, besok bisa turun. Bahkan dalam jam ini bisa naik, jam berikutnya bisa turun gitu ya, drastis gitu karena volatilitas tinggi. Jadi ya tinggal kita aja nih pinter-pinter, seperti saya bilang tadi di awal, untuk memanage resiko. Jadi kapan kita entry, kapan kita keluar gitu ya. Kecuali untuk yang jangka panjang ya terserah mau angsur terus, harga turun, angsur, harga turun, angsur ya itu beda cerita. Tapi kalau untuk trader, nah itu jangan terlalu greedy kalau apa namanya saran saya pribadi gitu ya. Jadi kalau misalnya untung sudah cukup, baik spot atau futures ya udah ambil aja dulu. Entah dia terbang lagi atau bagaimana ya udah, yang penting porsi kita sudah profit. Nah, berita kedua itu dari Grayscale. Mereka nge-launch DeFi Fund. Jadi ada 15 crypto investment product yang baru. Nah, ini apa aja ya? Nah, bisa dilihat. Jadi yang paling besar itu Uniswap, 49,95%. Nah, yang lain itu Aave, Compound, Curve, MakerDAO, segala macam ya. Nah, seharusnya kalau misalnya memang token-token ini dilirik, berarti Grayscale melihat ada potensi ke depannya. Terutama di dunia DeFi ini ya, yang pernah sempat saya singgung juga, bahwa DeFi ini memang sangat besar. Kalau dilihat per hari ini itu volume di DeFi itu 6,34 billion atau berarti miliar gitu ya, dolar. Jadi 9,94% dari total crypto market. Yang berarti besar banget ya. Nah, dan itu memang nggak dipungkiri karena banyak investor tertarik untuk masuk ke dunia DeFi ini. Ya, terutama kalau misalnya teman-teman yang sudah main DeFi pasti lihat ya, APY atau bunganya itu kadang gila-gilaan gitu. Misalnya kita contoh kayak Cake gitu ya. Kalau kita staking aja itu bisa bunganya hampir 100%. Dulu malahan lebih gitu ya, karena semakin banyak orang staking ya jadinya menurun pastinya. Jadi tentu itu menjadi hal yang menarik gitu, karena kalau dibandingkan bunga secara konvensional, kalau kita lihat secara return ya, dari deposito misalnya sekarang cuma 4% gitu, reksadana yang seperti apa gitu ya, pasti orang tertarik lah dengan dunia DeFi ini. Tentu hasil yang besar pasti juga ada resiko yang besar, karena seperti tokennya itu harganya juga fluktuatif. Kalau misalnya kayak sekarang harganya turun ya otomatis investasi kita di DeFi itu ya turun juga gitu. Tapi kalau naik karena kita sudah mendapatkan reward atau bunganya, terus mendapatkan kenaikan dari tokennya sendiri, wah itu bisa berapa kali lipat nantinya ya jadinya. Saran saya kalau misalnya memang mau masuk DeFi, ya dicari bener-bener, dipelajarin lagi yang mana yang bagus gitu ya, karena resiko DeFi ini namanya decentralized finance, ya pasti ada aja gitu. Misalnya kayak Cake gitu yang tadi saya bahas, itu PancakeSwap juga pernah dihack gitu ya. Jadi ada resiko-resiko tertentu lah pastinya. Nah, jadi tolong dipelajari lebih lanjut, terus juga alokasinya dana kita sebesar apa itu menurut saya jangan terlalu besar, terutama market yang sedang koreksi seperti ini kita nggak tahu ya. Kalau misalnya market nanti agak stabil itu boleh kalau mau masuk perlahan berapa gitu. Nah, mungkin itu dulu update dari saya ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan untuk hari ini menurut saya stay safe aja. BTC itu cenderung sideways gitu ya. Jadi nggak perlu dipaksa mau ngelong atau short atau ambil spot gitu. Jadi dilihat aja kalau misalnya nanti
ada katalis tertentu, baru kita mau masuk lagi atau bagaimana gitu. Dan tentu tetap prinsip mengangsur gitu ya. Oke, kalau teman-teman suka dengan video saya, bisa tolong like dan subscribe ya di channel ini. Tentu itu membantu juga saya supaya lebih bersemangat gitu untuk mengupdate teman-teman gitu ya setiap harinya. Terima kasih.